Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Candika Septian dari kelas Penjas 5B. Saya akan melanjutkan pertolongan medis atau kedaruratan medis 3 dari mata kuliah pelayanan kesehatan di sekolah dasar. Nah, kedaruratan medis 3, keracunan dan gigitan binatang. Ini saya memakai PowerPoint dari dosen saya, yaitu Pak Yogi Akin, SPD MPD. Lanjut ke slide kedua. Nah, keracunan ini biasanya rawan ya untuk anak-anak SD, terutama kelas 1 SD yang baru masuk. Banyak sekali anak-anak SD ini keracunan karena mereka tidak tahu gitu bahwa itu makanan yang baik atau tidak baiknya. Maka dari itu, antisipasi kita sebagai guru, nanti ke depannya sebagai guru, khususnya PGSD Penjas. Nah, keracunan itu suatu zat yang masuk dalam tubuh dengan jumlah tertentu, menyebabkan reaksi yang tidak sehat gitu kan. Nah, lalu keracunan itu melalui mulut. Nah, penyebabnya bisa jadi obat-obatan. Nah, itu obat-obatan pertama biasanya dosisnya yang tinggi, bisa jadi keracunan, dan obat yang memang anak tersebut tidak mengetahui itu obat apa gitu, asal makan ya dikira permen gitu. Biasanya anak-anak SD itu seperti itu. Lalu makanan dan minuman kadaluarsa. Nah, itu karena si anak SD itu tidak tahu expirednya kapan, karena mereka tidak tahu, makanya sering terjadi seperti itu. Ketiga, ada yang C, zat kimia atau obat serangga. Nah, apalagi kelas 1, kelas 2 itu tidak tahu ya bahwa itu tuh apakah makanan ataupun obat serangga, makanya sering dimakan tidak sengaja atau saat bermain kemakan. Nah, itu bisa jadi keracunan. Keempat atau D, makanan yang mengandung racun. Nah, itu bisa aja makanan-makanan yang mengandung racun itu bisa dimakan oleh anak SD karena mereka tidak mengetahui. Bahkan bukan anak SD aja, tapi orang dewasa pun bisa terjadi gitu karena tidak tahu itu sendiri gitu ya. Lalu ada pertolongan untuk keracunan di pencernaan. Nah, buat rangsangan muntah dengan jari. Nah, jadi pertolongannya untuk keracunan ini yaitu pertama, korban diposisikan duduk condong ke depan. Nah, lalu ada penolong berdiri di samping korban. Penolong harus menggunakan sarung tangan. Lalu 4, buat rangsangan muntah dengan memasukkan jari ke mulut korban. Nah, jadi yang pertama memang jangan panik ya, kita sebagai penolong jangan panik itu. Karena kalau kita panik, susah kita untuk menenangkan yang keracunan tersebut gitu kan. Nah, makanya jangan panik, lalu korban itu diposisikan duduk dan condongkan ke depan. Nah, jadi seperti ini dicondongkan untuk bisa dimuntahkan kembali gitu. Nah, terus penolongan berdiri di samping korban. Nah, kita yang menolong itu di samping korban. Nah, lalu memakai sarung tangan dan buat rangsangan supaya muntah gitu kan. Biasanya jari kemulutin ya supaya muntah. Tetapi misalkan kalau memang seperti keracunannya seperti sabun yang kayak gitu, diusahakan jangan sampai gitu kita memuntahkan gitu ya, karena takutnya masih ada gitu kan. Nah, dan adapun kalau posisinya dia sudah pingsan, jangan sampai kita untuk memuntahkannya gitu kan, jangan menirukannya, tapi kita langsung bawa aja gitu kan. Nah, lalu bila korban tidak sadar, bawa segera ke rumah sakit, tidak perlu lagi dirangsang muntah karena susah juga gitu, takutnya ke jantung langsung si racun tersebut kalau kita paksakan, karena muntah di sini sendiri kalau kita tidak sadarkan diri ya takutnya tidak sesuai ekspektasi, yang keluarnya itu bukan dari mulut, bisa jadi ke jantung gitu ya. Nah, lalu bila korban tidak sadar, bawa segera ke rumah sakit, tidak perlu langsung muntah. Bila korban banyak, pisahkan dengan cara trig. Nah, bila korban meminum racun serangga, turunkan konsentrasi racun sebelum memberi rangsangan muntah. Nah, seperti kita banyak ya penetral untuk menghilangkan racun itu, seperti air kelapa. Nah, air kelapa muda dan bisa air putih bisa untuk menetralkan gitu ya. Nah, itu.
Lalu keracunan melalui pernapasan. Nah, ada gejalanya. Pernapasan sesak, kulit sinosis dan kebiruan, napas berbau, dan batuk. Nah, ini biasanya gejalanya yang terlihat gitu ya. Dia apakah keracunan atau tidak, itu gejalanya. Dan penyebabnya menghirup gas beracun. Bisa jadi gas beracun, terus kebocoran gas industri itu bisa mengakibatkan keracunan pernapasan ya. Makanya masker kalau kita lagi di tempat industri ataupun asapnya yang memang tidak baik, kita menggunakanlah masker gitu ya. Dan saat ini kita kan lagi pandemi ini, masker itu diwajibkan gitu kalau kita kemana-mana. Jadi itu membiasakan nanti kita ke depannya untuk memakai masker. Tahap keracunan melalui pernapasan. Nah, pertama itu sakit kepala yang kerasa itu mual, pusing, kesulitan napas, sesak ya, terus kolaps dan hilang kesadaran, lalu pingsan. Itu gejala-gejalanya. Nah, jadi kalau udah sakit kepala, kita usahakan kalau kita masih sadar kita langsung ke rumah sakit atau kita minta pertolongan gitu ya yang ada di sekitar kita gitu kan. Lalu pertolongan keracunan melalui pernapasan. Bawa ke tempat yang aman, tenangkan korban, beri oksigen sampai korban sadar dan tetap beri oksigen sampai pernapasan dirasakan nyaman oleh korban. Nah, itu terus ada keracunan melalui kulit. Nah, ini penyebabnya itu zat kimia, biasanya bahan pertanian, tanaman, tersentuh binatang atau ulat bulu, nah itu atau makhluk di laut atau banyak sekali ya, bisa lebah, bisa banyak sekali ya. Ini gejalanya ada kulit berwarna kemerahan, gatal, nyeri, bahkan melepuh seperti luka bakar. Nah, itu luka bakar itu seperti tomcat. Nah, itu tomcat racunnya itu sangat sangat bisa mematikan, bisa kalau memang tidak ditangani ya. Bila terlalu parah akan mengakibatkan shock gitu kan. Makanya lalu harus ditangani langsung. Lalu ada pertolongan korban keracunan melalui kulit, yaitu buka pakaian korban yang terkena, siram dengan air bagian yang terkena racun, arah menyiram dari bagian dalam keluar gitu ya, supaya langsung jadi jangan sampai kita itu dicelupkan kepada airnya. Jadi jangan, tapi usahakan si air itu mengalir. Jadi si racunnya itu ke bawah gitu, ke bawah atau kebuang gitu kan. Lalu bawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Nah, pertolongan luka gigitan binatang. Nah, ini ada gigitan serangga. Gigitan serangga itu tadi ya, gejalanya itu juga racun dari sengatan serangga itu menjalar adalah urat menjadi kejang, kepala pusing, demam, berkeringat, dingin, sesak napas, disertai muntah. Lalu ada penanganannya, siapkan 6 siung bawang putih, dikupas dan ditumbuk halus, lalu kemudian digunakan untuk menutupi luka atau bekas gigitan serangga tersebut. Banyak ya, ada tomcat, ada lebah, tuh. Lanjut, nah ini ulat bulu ya. Nah, ini penanganan tomcat. Nah, tomcat mengandung racun jenis spiderin yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melepuh seperti herpes. Penanganannya gunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur. Ini adalah penawar racun apabila digigit tomcat. Nah, bagaimana jika terkena pacet atau lintah? Nah, ini biasanya kalau kita ngecamp, biasanya itu banyak tuh lintah. Nah, tuangkan alkohol atau bisa juga diolesi garam terutama di bagian mulut lintah. Setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahan itu berhenti. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak bawa perobatan seperti alkohol di camp tersebut, kita bisa yang alami seperti tembakau, karena racun-racun itu kalau tembakau itu seperti gigitan lebah atau apa itu bisa gitu ya, karena ada suatu bahan yang memang bisa melumpuhkan hasil gigitan-gigitan di alam gitu ya, bakau itu. Terus ada gigitan ular. Nah, tanda dan gejala. Nah, gigitan ular itu ada ular yang berbisa, ada ular yang tidak berbisa. Nah, kita bisa lihat gitu ya, ular berbisa dan tidak berbisa nanti. Kita lihat dulu di sini ada bekas gigitan, sakit yang hebat, tanda gejalanya ya, merah sekitar muka. Nah, penting untuk kita ketahui sebelum menyerang tubuh ular akan membentuk huruf S. Nah, jadi kalau ular udah membentuk huruf S, itu kita harus udah tahu itu tuh bakal menyerang ular tersebut. Jadi
kita harus tahu dulu gitu ya, supaya tidak kena gigitan ular. Kenali jenis gigitan ular berbisa. Hal yang terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah kita mengenali dahulu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya. Dengan demikian kita bisa tahu apakah gigitan ular yang kita alami ini berbahaya atau tidak. Selanjutnya kita bisa melakukan langkah yang tepat terhadap gigitan ular tersebut. Nah, adapun jenis ular berbisa adalah, condong ular berbisa itu berbentuknya seperti kayak sendok gitu atau lope ya, atau segitiga, ular kobra gitu kan ya, banyak. Nah, kalau ular yang tidak berbisa itu seperti belat gitu. Nah, itu. Dan tidak berbisa itu sisik duri barisnya tuh kita bisa lihat ada garisnya tuh. Terus ada satu baris sisik. Nah, di sini ini berbisa, kita bisa lihat ya di gambarnya itu membuktikan ular berbisa atau tidak. Nah, gigitan ular berbisa itu tampak lebih dua tusukan itu dan membuat si kulit kita itu memerah gitu kan, bintik-bintik gitu. Kalau yang tidak berbisa hanya seperti luka dalam aja gini, itu kan bisa dilihat dari gambar. Nah, ular dengan bisa rendah, bentuk kepalanya oval, bulat, telur, gerakannya agresif, cepat, dan takut pada musuh, membunuh mangsanya dengan membelit, beraktivitas pada siang hari, tidak memiliki taring, bisa gigitan, tidak mematikan, setelah menggigit langsung lari. Nah, ini ular piton ya, ular yang memiliki bisa tinggi. Nah, ini cenderung segitiga, sempurna, gerakan lambat, tenang, penuh percaya diri, beraktivitas pada malam hari, membunuh mangsanya dengan menyuntik bisa, memiliki taring bisa, racun mematikan, setelah menggigit masih tinggal di tempat. Biasanya gigitan ular berbisa gigitannya 2 titik. Nah, itu seperti ular kobra yang kita sering ketahui. Nah, lihat. Nah, ini ular yang tidak berbisa. Ini ular yang berbisa. Ya. Penanganan gigitan ular. Tetap tenang. Diamkan lengan atau kaki yang gigit ular dan jangan banyak gerak dan racun ular tidak menyebar. Nah, jadi jangan banyak gerak ya. Lepaskan semua perhiasan yang menempel di badan seperti cincin, gelang, kalung, dan sebagainya sebelum terjadi pembengkakan. Karena kalau sudah terlanjur bengkak akan sulit melepaskannya. Posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan lebih rendah dari jantung supaya tidak langsung ke jantung. Bersihkan luka tapi jangan disiram dengan air dan tutup dengan kain bersih dan kering. Gunakan spak atau bidai untuk mengurangi pergerakan daerah yang terkena. Nah, langsung rujuk ke rumah sakit ya. Biar ular juga dapat menyebabkan gejala khusus di beberapa organ. Ada hematotoksik, neurotoksik, dan kardiotoksik. Nah, ini bisa dibaca oleh kalian ya. Nah, pertolongan pertama. Nah, ini posisikan bagian luka lebih rendah dari jantung, hubungi bantuan, tenangkan penderita, cuci luka dengan sabun, immobilisasi. Jadi jangan sampai kebanyakan kan kalau misalkan kita terkena gigitan ular kobra, langsung diikat itu tuh atasnya, ditekan hingga supaya nggak nyebar. Tetapi kalau setelah dibuka ikatan itu nyebarnya itu langsung cepat gitu. Seperti kita ada saluran air yang mempet setelah dibuka kencang. Nah, jadi jangan sampai ditekan seperti itu gitu. Itu tidak boleh ya. Nah, gigitan anjing nih, biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dari luka, bersihkan dengan air bersih, berikan antiseptik berulang kali karena lebih efektif membunuh kuman pada menit-menit awal, perlakukan sebagai luka terbuka balut, bawa ke rumah sakit atau dokter untuk menghindari penyakit tertentu akibat gigitan. Takutnya kalau anjing itu kan bisa jadi rabies gitu kan, makanya kita langsung bawa aja ke rumah sakit. Nah, itu barangkali presentasi saya hanya seperti ini. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.